warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada hari ini alhamdulillah telah terselenggaranya akikoh anak keempat kami, Sulaiman Ali Abdullah. Ini hari ke-21 sejak ia dilahirkan. Kenapa baru dilakukannya akikoh pada saat sekarang ini? Karena dia memang baru pulang dari rumah sakit. Sulaiman di rumah sakit selama 2 minggu sejak ia dilahirkan. Kemudian sampai hari ini alhamdulillah sudah di rumah. Dan Bang Ori akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan akikoh. Pada hari ini yang datang pun karena masih dalam masa pandemi, yang datang adalah santri-santri kami sendiri, yang mana mereka juga mukim di pesantren ya, jadi nggak kemana-mana, sehingga insya Allah aman lah, tidak keluar masuk orang kan, seperti itu. Dan hari ini yang hadir tadi ada keluarga kami, tentu saja ada Ricis, ada Cindy, ada adik-adiknya Bang Ori, keluarga besar saya, keluarga besar Bang Ori, seluruh santri, para ustadzah, seperti itu. Memohon doa dari mereka. Acaranya tadi mulai jam 11 pagi, kita khataman Al-Quran dulu. Mereka semua ini adalah para penghafal Quran, para guru-guru, mereka semua para guru-guru, membacakan Quran dulu, menghatamkan Al-Quran tadi sampai jam 12 siang. Kemudian akhirnya ada ceramah sedikit, kemudian kita potong rambut. Bang Wari juga tadi teknik ya, melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian pada akhirnya ya makan-makan, seperti itu. Dimakan sayang, langsung dimakan, lapar kan? Belum pada ini. Sulaiman Ali Abdullah, alhamdulillah segala sesuatu tentu harus kita syukuri, segala progres harus kita syukuri. Sulaiman seperti yang sudah teman-teman tahu, ketika awal saya melahirkan saya nggak mendengar tangisannya, walaupun kata dokter ada tangisannya dan suaranya kecil sebenarnya, tapi saya tidak dengar tangisan tersebut. Dan Sulaiman langsung dibawa ke NICU pada saat saya masih berada di meja operasi. Kemudian memang di awal ada masalah TTN alias ada masalah adaptasi dalam pernafasan. Ini biasanya terjadi pada teman-teman yang sesar biasanya. Masalah TTN sudah selesai, masalah pernafasan itu sudah selesai di hari kedua sebetulnya. Tapi ternyata ada hal-hal lagi yang harus diperiksa lebih lanjut. Sampai hari ini masih terus periksa, masih harus menunggu hasil pemeriksaan. Seperti layaknya para bayi-bayi, para pejuang-pejuang di NICU itu, biasanya mereka akan diperiksa banyak ya, termasuk juga anak saya, diperiksa otaknya, jantungnya, tulangnya, syarafnya, dan lain-lain. Hasil, alhamdulillah beberapa menunjukkan tidak ada kendala yang berarti, hanya nunggu dia bertumbuh besar. Kemudian ada beberapa hal lagi yang memang kita harus terus periksa dan masih harus menunggu hasil pemeriksaan dokter. Itu sebabnya kenapa betul-betul kami sejak awal lahirnya Sulaiman sampai hari ini dan seterusnya minta doa terus dari para santri-santri. Mereka menghafalkan Quran setiap hari, mereka menghatamkan Quran, dan kami meminta pertolongan untuk didoakan khusus Sulaiman Ali Abdullah supaya hasilnya semua pemeriksaan itu sehat walafiat insyaallah. Kalau boleh tahu sebenarnya sakit apa sih Kalau Sulaiman kecil dibilang ini? sakit apa mungkin saya belum bisa jelaskan ya, dan mudah-mudahan tidak ada sakit apa-apa. Tapi yang jelas memang keadaan Sulaiman belum seaktif bayi-bayi pada umumnya seperti itu. Jadi insya Allah berhusnuzan pada Allah, prasangka baik, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dia semakin tumbuh besar, mudah-mudahan dengan dengan pengawasan dokter, pemeriksaan dokter, mudah-mudahan bisa sehat walafiat insya Allah. Sebagai seorang ibu pasti yang paling down adalah ibunya gitu kan ya. Bang Ori sendiri memperkuat dan mensupport Kak Oki seperti apa? Ya, jadi Okinya pun dari awal sih udah kan baru pertama kali nih, pertama 1, 2, 3 tuh sehat semuanya. Alhamdulillah. Terus dan waktu Oki hamil pun dalam kondisi baik-baik saja. Anak pertama, kedua, 3 tuh Oki malah sering keluar kota, di pesawat, keluar pergi. Nah, anak keempat ini emang banyak di rumah, nggak ngapain. Ya paling Oki restoran talakinya gitu hampir tiap hari gitu kan. Jadi ya alhamdulillah baik-baik saja semuanya gitu. Ketika di kandungan. Pas lahir mungkin gitu kan kondisinya ya qadarullah ya Sulaiman harus di NICU. Sempet down juga nggak sih Mbak Oki? Kalau dibilang nangis ya nangis. Pasti ya. Pastilah nangisnya nangis tiap hari, malah waktu di rumah sakit kan tiap hari itu masih nangis, saya masih ingat nangis tiap hari itu sampai seminggu lah berturut-turut nangis tiap hari. Cuman semakin lama kan semakin
banyak yang mendoakan, kemudian banyak yang sharing loh teman-teman itu, banyak yang telepon, banyak yang SMS, bahkan para netizen banyak yang berkomentar, gak apa-apa Mbak Oki, kita juga pernah kok mengalami apa yang Mbak Oki alamin gitu. Jadi saya merasa bahwa banyak kok ibu-ibu di luar sana yang mengalami apa yang saya rasakan juga. Jadi yang bisa saya lakukan ya terus berdoa terus. Sulaiman dipisah dari kepala sampai kaki semuanya. Ada 8 spesialis dokter yang bisa Sulaiman. Dan alhamdulillah satu-satunya satu dari sampai 8 satu persatu yang alhamdulillah tidak ada kendala yang serius. Berarti cuman kita hanya menunggu kromosom dan nunggu yang lain lah, ada beberapa. Apa namanya yang biasa dicap gitu kan. Jadi memang harus butuh hasilnya di banyak. Kondisi bayi Sulaiman sendiri kalau boleh tahu seperti apa sih? Maksudnya dia sosok bayi yang kuat, yang Sulaiman memang saya yakin teman-teman juga di luar sana pasti juga ada juga yang mengalami apa yang saya alami. Seperti yang saya katakan tadi, Sulaiman belum bergerak secara aktif seperti bayi yang lain, tapi kami berhusnuzon prasangka baik pada Allah, insya Allah seiring berjalannya waktu, insya Allah semuanya bisa dilewati. Tangisannya juga masih pelan, suaranya gitu ya. Tapi alhamdulillah segala sesuatu disyukurilah. Tapi yang jelas apa yang Allah berikan, ini kan masya Allah ya, Allah tuh maha berkehendak. Hari ini Allah kasih bahagia, besok Allah kasih sedih dengan begitu cepat gitu. Jadi belajar untuk lebih banyak bersabar, bersyukur, belajar untuk lebih lebih banyak khusyuk dalam beribadah, memohon kepada Allah. Biasa kalau kita diuji oleh Allah kan jadi lebih khusyuk ya, beribadah kepada Allahnya dan ya terus berprasangka baik lah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya kita lebih taat lagi lah. Oh kalau kakak-kakaknya si Maryam selalu bilang, kok Sulaiman, dia selalu doa sih setiap hari, dia selalu bilang, Sulaiman kapan sih kok bobo terus gitu, Sulaiman kapan sih nih gitu, kapan sih bisa main sama kita gitu. Jadi kakak-kakaknya sebenarnya sejak saya hamil, kakak-kakaknya menghitung hari kapan dia melahir, kapan dia lahir. Setelah dia lahir, kakak-kakaknya berharap kan kalau di NICU nggak bisa ketemu, nggak bisa orang masuk ya kecuali orang tuanya, itu kan harus di swab test juga. Jadi kakak-kakaknya menghitung hari kapan sih bisa ketemu Sulaiman, kapan Sulaiman pulang ke rumah, setelah Sulaiman pulang ke rumah kapan Sulaiman bisa main sama kita seperti itu. Karena kan Sulaiman sekarang masih dalam penjagaan khusus lah ya. Dia harus ada posisi-posisi tertentu supaya dia bisa bernafas dengan baik, misalnya seperti itu. Penggunaan selang sendiri masih dilakukan oleh Sulaiman. Sulaiman sampai hari ini masih menggunakan sonde. Jadi sonde itu selang yang dimasukkan lewat mulutnya sampai ke lambung. Jadi minum ASI-nya lewat sonde tersebut, lewat selang tersebut. Jadi makanya masih harus terus diterapi, setiap hari diterapi, dipijat gitu ya supaya dia mampu mengecap dengan baik. Ya mudah-mudahan mohon doa dari teman-teman semua, semoga secepat mungkin dia bisa mengecap lah, bisa minum ASI langsung gitu, nggak harus pakai selang-selang lagi. Abang bilang dari anak 1 sampai 3 Mbak Oki aktif banget, kemana aja bergerak. Pas yang keempat memang diam di rumah. Apa mungkin salah satunya pemicunya itu juga karena Mbak Oki tipikal yang aktif bergerak mungkin? Ya, walam ya, karena kondisi 1, 2, 3 kan memang kegiatan Oki banyak sekali kan, sampai mau melahirkan pun Oki masih syuting. Iya. Gitu. Tapi yang keempat ini emang karena di rumah terus. Karena pandemi ya. Pandemi, dan Oki pun hampir tiap hari lah kita, Oki pun orang talakinya ya ke Panas 3C gitu setiap hari gitu. Dan kedua ya emang Sulaiman mungkin ya dia berjuang gitu kan. Insya Allah nanti besarnya nanti jadi yang bisa dibanggakan. Amin. Sebenarnya selama kehamilan keempat ini ya karena memang saya hamilnya dari mulai bulan Maret kan, mulai pandemi gitu. Jadi memang banyak di rumah, tapi di rumah itu kan bukan berarti tidak melakukan kegiatan apa-apa, tetap kuliah atau ceramah semuanya dilakukan walau secara online. Jadi perbedaannya memang lebih banyak di rumah saja, dan memang itu ya, kalau takdir Allah kita mau bagaimana ya, kita jalani, kita terima takdir Allah, berprasangka baik, terus berdoa. Tapi yang jelas selama kehamilan insya Allah kita selama kehamilan baik-baik aja ya Bang ya, maksudnya tetap minum vitamin, tetap jaga kesehatan, tetap makanannya pun juga bukan makanan yang sembarangan seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada Sulaiman ya mungkin ujian dari Allah lah ya, mudah-mudahan segera pulih insya Allah. Doa dari para ahlul Quran insya Allah. Amin.